13 Mei 2023. Alhamdulillah kita dapat hadir di sini pastinya untuk menyatukan tekad, menyamakan langkah persepsi kita bersama-sama untuk memperkuat penyatuan kaum Betawi dan sama-sama kita dukung Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Iya, sudah disapa Bang, sudah tenang. Baik Ibu Bapak, sekali lagi ya, kita sama-sama hadir di sini tentunya dengan penuh semangat dan langsung saja mengawali acara pada pagi hari ini. Kita sambut bersama tarian Selamat Datang. Ini dia. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk tarian persembahan Selamat Datang dan pastinya persembahan dari suku Dinas Kebudayaan Wali Kota Jakarta Utara. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota, Pak Haji Joeni untuk sumbangan persembahan tarinya ini luar biasa. Saya juga ingin menyapa telah hadir di tengah-tengah kita tentunya Ketua FBM Bapak Kiai Haji Lutfi. Selamat datang.
dan juga Ketua Umum DPP Forkabi Bapak Haji Muhammad Ihsan. Terima kasih telah hadir semua di sini. Komplit lengkap kap semuanya. Namanya juga Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Hadir semua penuh semangat pastinya untuk kebersamaan kita. Baiklah Ibu Bapak, untuk semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita dan semangat kebangsaan, berikut marilah kita sama-sama kami mengundang Ibu Bapak untuk dapat berdiri, dan kepada Dirjen, kepada Ibu Farida Listuti kami persilakan. Hadirin, marilah kita sama-sama, ya, kami persilakan untuk berdiri. Marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ibu Bapak hadirin, dipersilakan duduk kembali. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, masih dalam acara Pra-Kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Berikut marilah kita sama-sama oleh Ustadz Khairul Fazri MPDI yang merupakan juara 1 Kori Nasional se-Jabodetabek. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها
وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم زمرا إذا جاءوا لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءها وفتحت أبوابها حتى إذ حتموها وقال
وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Menulis kata di atas pasir, kumpulkan kerang di dalam wadah. Hati siapa tak berdesir mendengar lantunan kalam ilahi nan indah. Jazakallah, terima kasih yang sebesar-besarnya Ustadz Khairul Fajri. Insya Allah kita semua yang mendengarkan akan dikuatkan dalam iman dan Islam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kita semua yang hadir pada pagi hari yang cerah dan luar biasa ini juga kaum Betawi makin maju. Sekali lagi boleh semangatnya pagi hari ini, tepuk tangannya. Ya, hadirin yang berbahagia, ibu bapak yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama laporan ketua panitia. Kami mengundang yang sama-sama kita banggakan Bang Haji Riano P. Ahmad. Silakan Bang Haji.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan serta kita banggakan Babe Edi Marzuki Alamraya, terima kasih. Yang on time jam 8 pagi beliau sudah hadir di Kedua Perjalanan. Semoga Babe selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan nasihat untuk kita semua. Yang kita muliakan juga Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Budaya dan juga Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Kiai Haji Ma'ruf Ahmad Ali LC MAG. Terima kasih Bang sudah hadir. Yang kita muliakan juga perwakilan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, abang kita Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Bang Haji Dueni. Terima kasih Bang. Hadir di sini juga Ketua Steering Komite atau Ketua Pengarah Bang Haji Oni. Hadir di sini juga Ketua Umum FBR atau Imam Besar FBR Kiai Haji Luki Hakim. Terima kasih Kiai hadir. Ada Ketua LKB Bang Haji Beki Mardani. Ada Sekretaris Organizing atau Sekretaris Panitia Bang Haji Muhammad Iksan. Nah, di sini ada Bang Haji Jamak Sari dan juga ada para tokoh semuanya hadir di sini. Ada Bang Haji Skapia, ada Bang Cepi, ada Bang Bedawi Sada, ada Bang Munir, ada Bang Sarnajada, ada Bang Jelani dan seluruh. Kalau saya sebutin ntar bisa setengah jam kali ya. Abang-abang sekalian yang abang Pol sekalian yang saya hormati dan kita banggakan. Dan tidak kalah hormat juga para ketua-ketua ormas yang sudah hadir pada acara prakongres pada pagi. Allah Ta'ala dan segala karunia nikmatnya yang bagi hari ini. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang-abang, Pol sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya selaku ketua panitia menyampaikan kegiatan pada hari ini adalah kegiatan prakongres Majelis Amanah Kaum Persatuan Betawi, merupakan tindak lanjut dari deklarasi pada tanggal 22 Desember 2022 di Balai Kota. Alhamdulillah tahapan demi tahapan bisa kita lalui bersama, dari mulai deklarasi lalu dibentuknya tim organisasi maupun tim relasi. Ini menunjukkan bahwa keseriusan dua organisasi yang menyatukan diri. Kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik dan insya Allah pada awal Juni nanti kita akan sama-sama melaksanakan kongres. Kita mohon doanya pada seluruh yang hadir di sini agar semua proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan hari ini tentunya pada acara seremoni bukan umumnya banyak terjadi kekurangan. Saya atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi kita sama-sama tahu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, alhamdulillah para teman-teman panitia pelaksana bisa bekerja dengan baik dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita berikan tepuk tangan buat seluruh panitia penyelenggara. Ada yang minat pengaruh, ada pagi hari ini. Tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan acara hari ini, khususnya kepada Pak Marullah yang mensupport kegiatan hari ini hingga akhir bisa insya Allah berjalan dengan lancar. Tepuk tangan buat Pak Marullah dan juga pihak Pembangunan Jaya Ancol serta pihak-pihak lain yang sudah membantu terselenggaranya acara pada hari ini. Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pihak yang telah membantu lancarnya acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ketua Panitia Pelaksana Bang Haji Riano P. Ahmad. Ya, sekali lagi pastinya semua yang hadir serius untuk bersama-sama menyatukan diri menjadikan
kaum Betawi lebih baik lagi, dan tentunya kaum Betawi bersatu untuk maju. Setuju semuanya Ibu Bapak? Iya dong, harus untuk kemajuan kita bersama. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, berikut marilah kita sama-sama ikuti dan kita simak bersama sambutan pada yang terhormat Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Mohon perkenan kepada Bapak Haji Marullah Matali yang juga merupakan Deputi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Hadirin kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para pemuka kaum Betawi, insya Allah hari ini pada sehat walafiat ya. Amin, amin. Saya menyebut di barisan paling depan tentu babeh kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau ngomong bapaknya Pancasila, saya bilang bukan bapak kayaknya, udah pakai engkongnya ke sono kayaknya. Babe Mayor Jenderal, ini penting bagi saya sebutkan, Mayor Jenderal TNI Haji Dr. Edi Marzuki Nalapraya. Tadi gedung ini masih kosong, iya, gedung ini masih kosong. Kita yang katanya masih muda-muda, masih pada molor kali kita benar. Saya masih di rumah tadi, baru mau berangkat. Beliau sudah sampai di sini. Mohon maaf, mohon maaf. Insya Allah ini menunjukkan beliau baru 29 sekarang. Nah, 92. Pembacanya di Arab nih. Jadi baru 92, kalau saya bilang baru 29 baru 29. Insya Allah beliau tetap sehat walafiat, diberkahi Allah, rezekinya banyak. Ini yang paling senior di sini, ya, tapi kita lihat paling perlenting. Alhamdulillah, terima kasih. Yang paling senior datang, artinya ini kegiatan mudah-mudahan direstui, diberkahi Allah. Amin. Yang saya hormati Ketua SC Bang Oding, terima kasih sudah hadir. Awal, terima kasih. Ini menyukseskan, dan kita kenalin di sini mayoritasnya SC pakai batik katanya. Ini Ketua SC pakai batik. Senior juga Ketua FBR Imam Besar Kiai Haji Lutfi Hakim. Terima kasih Pak sudah hadir pada kesempatan ini. Dan bukan cuma antum yang namanya gelap, hitam. Semuanya pada ngawal kami semuanya. Insya Allah dengan kawalan baik dari tim Abang, dari tim-tim yang lain yang mengawal perjalanan prakongres ini, prakongres akan berjalan dengan lancar. Amin. Bang Jua ini Wakil Wali Kota Jakarta Utara, terima kasih Bang. Selain dari Wakil Wali Kota juga dia Ketua FLO, banyak organisasi yang beliau pimpin. Jadi beliau juga saya anggap sesepuhnya Betawi, terutama Mampang. Bang Piano Ketua OC, terima kasih Bang. Tadi malam Abang ini apa ya? Tadi malam begadang, ya memang begitu. Bang Odi karena nggak mau begadang, saya SC aja katanya.
Dia begadang itu sumbernya kayaknya. Jadi memang bagian masing-masing. Bang Begi tugasnya lain. Dia kayaknya baru datang pagi ini. Tugasnya dia buat minggu depan. Meskipun dia ada di SC, Bang Begi. Terima kasih, Bang Begi sudah hadir. Bang Ihsan, Sekretaris. Bang Alfian, makasih. Bang Jamang Sari, terima kasih. Abang-abang semuanya, terima kasih. Dan saya lihat ada banyak, ada Bang Kepi, ada Bang Sarnadi Adam, ada Kiai, ada Bang Dayat, ada Bang Damin, ada Boy Dawara, Bang Tatang hadir pada kesempatan Bang Munir, semuanya hadir pada kesempatan Bang Ajis Kafia, Bang Amin, semua insya Allah diberkahi Allah. Bendahara Bang Hamzah, Kordian dan segenap yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nih, saya kira yang lain-lain juga ada wajah-wajah yang semuanya saya lihat cerah ceria. Ada yang kelihatan pucat-pucat dikit, Mudah-mudahan sih bukan ngantuk, tapi kekenyangan makan sarapan kali. Belum sarapan, belum ngopi. Yang pertama dan yang utama tentu saya ingin mengajak semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Betawi kampung halamannya mudah-mudahan tetap bersemangat dengan tema yang diusung oleh kolaborasi SC dan OC. Mengkolaborasikan ini mengambil tema yang bagi saya kira ini menginspirasikan banget bagi kita pada prakongres hari ini, yaitu mantapkan niat bersama dengan tekad yang kuat di dalam prakongres. Kaum Betawi bersatu untuk maju. Kaum Betawi bersatu untuk maju. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang-abang, empok-empok, saudara-saudara saya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Hajatan yang kita buat ini adalah hajatan yang paling penting dan sangat penting bagi kaum Betawi. Saya kira sesuai dengan kodratnya, setiap berapa tahun sekali akan terjadi dinamika-dinamika yang terjadi di lingkup manapun juga, tidak terkecuali di lingkup kita kaum Betawi. Jadi terjadilah dinamika-dinamika dan tantangan-tantangan zaman. Maka dinamika-dinamika itu semua disikapi oleh berbagai-bagai lapisan dengan caranya masing-masing. Kaum Betawi menyikapi ini dengan cara kita sendiri. Dan alhamdulillah kaum Betawi itu memang kodratnya akan menjadi kaum yang kuat dan maju. Meskipun saya katakan dikit lagi tanah Betawi bukan lagi sebagai ibu kota. Tapi anak Betawi tidak berkecil hati, tidak menjadikan kita pasukan kere. Bahkan saya yakin Betawi akan semakin bersinar manakala ini kan tahun depan. Kata orang ibu kota itu hebat banget. Saya berkali-kali saya sampaikan, kalau bukan suku inti di tanah Jakarta, di tanah Betawi mengikhlaskan diri untuk menjadikan tanah Betawi sebagai ibu kota Indonesia, rasanya belum tentu seawet sampai hari ini. Saya suka ngomong, saya katakan bahwa anak Betawi ini rela mengorbankan jiwa raganya untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Meskipun akibatnya dan dampaknya beberapa dari kita harus mengikhlaskan posisi tertentu secara lokasi, itu bergeser sedikit
Dari tengah mungkin agak pinggir dikit, agak pinggir dikit, agak pinggir dikit. Kalau saya tanya, tengahnya Jakarta itu mana? Tengahnya Jakarta itu kira-kira ya sekitar Jalan Sudirman Tamrin kali ini. Ya Pak Edi ya. Sudirman Tamrin, Monas kali, Tanah Abang kali, Tanah Abang, Kebon Siri kali gitu kan. Dulu isinya siapa? Dulu isinya kita orang, anak Betawi semua. Ketika terjadi pembangunan di Jakarta yang dimulai dari tengah itu, gedung bertingkat berdiri dan lain sebagainya, beberapa dari kita minggir, mengikhlaskan diri, meridhoi Jakarta ini dibangun dengan baik menjadi ikon Indonesia, ibu kota Indonesia, dan kita minggir pelan-pelan. Kita minggir pelan-pelan. Tapi ada yang kebablasan, Pak Edi. Ada yang kebablasan. Ada yang minggirnya sampai ke Cipayung, Pak Edi. Ada yang mikir dari Cipayung, ya jauh benar betul. Tadi beliau bilang katanya nanti jam 6 udah berangkat dari Cipayung. Bukan berarti kita bilang Pak Edi orang Cipayung, bukan. Sampai hari ini Pak Edi adalah anak Betawi, anak Betawi. Tapi beliau rela, nggak apa-apa deh, kampungannya ada tinggalin buat kemajuan Jakarta, itulah anak Betawi. Dan saya yakin dengan pengorbanan ini, kemudian Jakarta menjadi kota yang bersinar-sinar. Hari ini kota Jakarta itu nggak bisa dibandingin dengan kota-kota sembarangan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya menerima beberapa tamu dari luar maupun dari beberapa provinsi yang lain, saya katakan ketika dulu kita masih tahun 80-an, mungkin 90-an, kita jalan ke kota yang paling dekat, negara yang paling dekat, Singapura. Tapi sekarang ini Singapura ke Kuala Lumpur ke mungkin ke kota-kota yang lain di sekitar Asia Tenggara, maka kita merasa bangga dan bahagia. Jakarta kayaknya lebih bersinar dari Singapura. Jakarta kayaknya lebih bersinar dari Kuala Lumpur. Jakarta lebih bersinar dari yang lain-lain. Ini berkat pengorbanan kaum Betawi yang begitu welcome terhadap suku pendatang lainnya atau kaum pendatang lainnya ke Jakarta. Ini pengorbanannya kaum Betawi. Namun meskipun begitu bukan berarti kaum Betawi menjadi surut. Saat ini jumlah kita masih cukup dominan di Jakarta. Masih cukup dominan di Jakarta. Jumlah kita masih melebihi angka 3 jutaan dari sekira 11 juta. Dari sekira 11 juta kita punya 3 jutaan, 28%. 28% itu ini sensus tahun berapa ini Pak Malik? Baru-baru ini. Sensus baru-baru ini 28%. Kalau 28% atau 3 jutaan itu saya anggap masih cukup dominan. Masih cukup dominan. Masih sangat dominan. Nah inilah yang menjadi modal dasar kita. Menjadi modal dasar kita. Tentu dengan jumlah yang cukup dominan ini, berbagai-bagai pihak merasa penting berada di sisinya kaum Betawi. Kalau dari sudut pandang positif, dari positif thinkingnya begitu. Hanya dari negatif thinkingnya, ini mudah-mudahan sedikit kita bisik-bisik aja, nggak usah sering-sering kita ngomong negatif thinking. Dari sisi negatif thinking ada juga yang iri, yang pengen memecah belah kita kaum Betawi dengan berbagai cara. Untungnya hari ini dan beberapa waktu yang lalu kita mulai melek sedikit. Kita mulai terbangun dari tidur dan terlemanya kita. Kaum Betawi memang harus begitu kelihatannya. Karena apa? Karena kita nggak ngerasa di kampung orang. Kalau nggak ngerasa di kampung orang, kita tidur bangun kesiangan juga biasa. Itu Bang Oding kayak gitu ya. Bangun kesiangan ya namanya juga di kampung sendiri.
kita bangun kesiangan. Nah, tapi tidak terlalu kesiangan. Kita buru-buru sigap dan akhirnya terjadi dinamika, istilah saya, terjadi dinamika di kalangan kita, dan itu bukan cuma di tanah Betawi, di mana-mana juga begitu. Kan kadang-kadang kita lihat kok orang-orang kompak, kok kita begini gitu kan. Ya sama saja sebenarnya. Di mana-mana terjadi. Oleh karena itu saya anggap ini sebagai sebuah dinamika, tapi hakikatnya semuanya ingin mempertahankan sebuah prestise dan marwahnya kaum Betawi. Ingin mempertahankan, memperjuangkan marwahnya kaum Betawi. Inilah yang menyebabkan beberapa waktu yang lalu kita bahkan hampir maksa kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengakomodir pernyataan sikap dan deklarasi bahwa Betawi itu tetap utuh. Tetap satu. Beda-beda dikit wajar nggak? Yang nggak ada orang yang sama persis. Bahkan anak kembar keluar cuma beda 2-3 detik, itu aja masih beda dikit-dikit. Apalagi kita, bedanya bukan untuk dibeda-bedakan, tapi bedanya untuk bergerak maju ke depan membawa bendera kaum Betawi. Ini yang paling penting. Nah, ke depan ada banyak tantangan nanti kita siapkan. Saya berharap hari ini kita kasih tajuk kegiatannya adalah prakongres. Nanti akan ada kongres, kita akan siapkan kongres. Di prakongres ini kita bahas banyak hal, terutama yang terkait dengan urusan diri kita dan urusan yang lain, urusan negara juga kita bahas. Urusan diri kita yang paling penting adalah lembaga adat Betawi. Mengapa ini penting? Nanti Bang Oding ceramah ini. Kenapa ini penting? Karena sekarang pemerintah sedang menyiapkan pembahasan terkait revisi terkait Undang-Undang 29, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Beberapa poin nanti secara detail akan kita bahas bareng. Beberapa poin sudah hampir mulus masuk di dalam rancangan undang-undang. Tinggal sedikit sekali. Mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan dengan baik, kita pertahankan dan bisa masuk di dalam undang-undang, tidak hanya pada rancangan undang-undang. Ini pentingnya perkumpulan atau pertemuan kita di prakongres ini. Selain dari hal-hal yang lain, kemudian juga untuk urusan di internal Jakarta, kita juga sedang memberikan masukan-masukan yang terkait dengan revisi Perda, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang terkait dengan pelestarian lagi, nanti menjadi pemajuan, istilahnya pemajuan budaya Betawi. Ini kelihatannya kalau sudah kata-kata pemajuan, kita Betawi pengen maju, Bang Oding, Pak Edi. Jadi Betawi pengen maju. Istilahnya kita nggak lagi ngomong pelestarian. Kalau pelestarian kayak udah akhir gitu kan. Nah sekarang kita bukan itu, kita kepengen Betawi ke depan lebih maju lagi. Dan hal-hal yang lain di internal Betawi, di internal kita. Saya yakin hari ini yang hadir di sini, yang ada di hadapan saya, para pimpinan yang terhormat, para pimpinan Ormas. Pimpinan Ormas Betawi, bisa nggak sudah lebih dari 100 ormas yang ada di tanah Betawi, di lingkup anak-anak Betawi, kaum Betawi. Itu bukan bilangan yang kecil.
Bisa nggak bergerak sendiri? Bisa. Saya yakin bisa dan sekarang masih eksis. Tetapi manakala itu tertata dengan baik, termanage dengan baik, tidak di bawah sebuah asi dilakukan tidak secara parsial, lebih termanage, terplanning, terprogram dengan baik. Saya ambil contoh misalnya. Saat ini ikon-ikon Betawi yang menjadi kebanggaan kita, itu cuma sebagai ikon saja, tapi manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Saya ambil contoh misalnya, satu ketika kita bilang gigi balang yang ada di ikon di rumah-rumah Betawi. Kalau saya tanya di sini, ada nggak kita ormas yang bikin khusus gigi balang, ya Lutfi? Kayaknya kagak ada tuh, nggak ada di antara kita. Yang manfaatin siapa? Yang manfaatin orang mana-mana. Kemana anak Betawi? Itu antara lain. Jadi manakala kita menyebut ikon tertentu, kita bilang itu menjadi kebanggaan kita, ternyata bukan kita ada di situ. Saya juga kadang-kadang miris ngeliat, ada kan pengamen-pengamen nih. Ini apa nih kanan kiri kita? Ondel-ondel. Saya yakin hampir 99,9% bukan anak Betawi itu yang ngamen pakai ondel-ondel di seantero Jakarta. Anak Betawi bukan? Perasaan saya anak Betawi nggak bakalan jual diri dengan kayak gini. Nah itu yang saya kira yang menjadi tantangan kita. Ke depan mudah-mudahan akan termanage dengan Bang Oding dan beberapa kepimpinan di Jakarta, mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, kita sampaikan ke depan kita kepengen porsi-porsi ini nih yang hari ini kita ngomong. Hari ini nanti kita ngomong di Prakongres dan kita lanjutkan di Kongres. Porsi-porsi ini harus ada di tangan anak Betawi dan porsi-porsi ini harus mensejahterakan anak Betawi. Poinnya panjang, banyak. Nanti insya Allah kita diskusi, mudah-mudahan diskusinya adem, dengan hati yang terbuka masing-masing. Sampaikan, dan saya yakin nanti pada saat diskusi kita di Prakong ini jangan sampai molor terlalu jauh. Ini momentum ini harus kita manfaatkan dengan baik. Manakala mau nanti seharian, nanti di Kongres juga kita ngomong mungkin nggak sampai terlalu panjang, karena kalau kongresnya mudah-mudahan lebih simpel, ketika itu bisa kita tuntaskan dan momentumnya kita masih dapat, kita kompak dan bersatu, maka saya yakin ke depan Betawi akan sangat diperhitungkan baik dari sisi manapun juga. Saya kira saya harus memberikan semangat dengan sebuah pantun. Pak Edi, saya berpantun dikit aja. Makan sawi dicampur keju, bikin opak tambahin putu. Kaum Betawi pasti bakal maju. Ayo kompak terus bersatu. Saya yakin banget dan saya optimis banget. Saya husnuzon sekali. Saya nggak pakai kata-kata kalau, enggak. Kalau Betawi mau maju, enggak, saya nggak pakai kalau. Saya yakin kaum Betawi pasti bakal maju. Itu sebuah keyakinan saya. Kalau masih kalau kata dalam ini dalam istilah, ini background ilmu saya juga di Kiai. Katanya kalau dalam hadis itu ngomongnya begini. Fa inna law taftahu amalan syayatin. Jadi kalau kita ngomong kalau itu mengarah ntar jadi kita pesimis, kagak bener gitu kan. Nah bagi saya nggak pakai kalau,
kaum Betawi memang pengen maju. Ayo kita bersatu. Ayo kita kompak. Ayo kita bersatu. Insya Allah Betawi menghadapi masa-masa yang cerah di hadapan kita semua. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon berkenan Ketua Majelis pada hari ini. Iya. Pakai baca basmalah ya. Iya. Nah, mari sama-sama kita buka prakongres ini, kita sama-sama semuanya baca basmalah yang bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Bapak Haji Marullah Matali LC.MAG, dan sesuai dengan pesan Ketua bahwa kaum Betawi kompak, tidak terpecah belah, dan mari bersama-sama kita perjuangkan, kita pertahankan marwah dan tentunya Betawi milik kita bersama. Iya, luar biasa ya, kita hadir di sini tentunya untuk bersama-sama memajukan kaum Betawi, dan pastinya pembukaan Prakongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi telah resmi dibuka, dan sebagai ungkapan rasa syukur berikut marilah kita menundukkan kepala sejenak, dan untuk membacakan, untuk memimpin doa kami mengundang Ustadz Dr. Anus Haji Yudhistira Tasli MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Bang Haji Marullah Matali, dan juga merupakan Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Bang Haji Juwaini, yang sama-sama kita dari Marzuki Malangraya, yang saya hormati pengurus dan pimpinan Ormas Betawi, dan juga para tokoh Betawi lainnya, khusus Bang Jody, Bang Kiai Haji Lutfi, Bang Haji Riano, Bang Eki Mardani, Bang Isan, Bang Haji Jamak Sari, dan Bang Munir, serta Bang Darwin Sada, Wara, Bang Dayat, Bang Cepi, dan salam takzim saya. Marilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu 'anhu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, yang sayangnya tiada terbilang. Pada hari ini ya Allah, di gedung The Convention Hall Center Taman Impian Jaya Ancol ini ya Allah, kami hendak menyelenggarakan kegiatan Prakongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah kegiatan ini, berkahilah langkah dan perbuatan kami ya Allah. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan kami ya Allah.
Perkuatkanlah kami di dalam persatuan. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, ya Allah. Kami ingin kuat dalam persatuan agar dapat lebih bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah yang maha mengampuni segala dosa. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa para pemimpin kami, ya Allah. Dosa para pejuangmu, ya Allah. Dan dosa para pendahulu kami, ya Allah. Terimalah kami dan mereka tempatkanlah kami dan mereka di dalam surga, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa dan permohonan kami, ya Allah. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan iringan doa marilah kita bersama memantapkan niat dengan tekad yang kuat dalam pra-kongres, karena kaum Betawi bersatu untuk maju dan Jakarta untuk Indonesia. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, demikianlah pembukaan pra-kongres Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Dengan penuh semangat kita akan lanjutkan acara, namun sebelumnya mohon berkenan kami mengundang untuk dapat berfoto bersama dengan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Pada bapak-bapak yang para tamu VVIP mohon berkenan yang berada di barisan pertama untuk dapat berfoto bersama. Kami mengundang yang terhormat Bapak Haji Marullah Matali, kemudian juga kami mohon perkenan atas bawah ya kepada Babe Haji Edi Marzuki Nalapraya, mohon berkenan. Bang Damin